Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah acara yang keenam, kuliah wahidiyah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Sholihuddin Mahfud Sos. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharibna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur. Anna zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa azimu afika ya Allah, wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana waftah lana waradina. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangdur ilayya sayyidi binadharah musilatin dil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan yang saya muliakan, kepada para bapak pejabat pemerintah, beliau Bapak Bupati beserta jajaran Musbida,
dan juga kepada para bapak dari Muspika beserta jajarannya, khususnya beliau Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek yang berkenan hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada jajaran pengurus penyiar sholawat Wahidiyah di semua tingkatan, baik yang duduk di majelis takim maupun dewan pimpinan, khususnya beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, Ketua Majelis Takim Penyiar Sholat Wahidiyah, dan juga beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Rukan Sanusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang saya muliakan, dan juga pengurus tingkat kecamatan, tingkat desa, beserta imam-imam jamaah di seluruh Jawa Timur yang berkenan hadir, yang saya hormati, para bapak ibu hadirin wal hadirat, para pengamal sholawat Wahidiyah, simpatisan pemerhati yang berkenan hadir, yang saya hormati, adik-adik, kanak-kanak, remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sangat didambakan dalam perjuangan di tengah-tengah umat masyarakat yang saya cintai, penata acara yang saya taati. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang sudah larut malam, maka untuk sanjungan tasyakur, sanjungan sholawat salam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, khususnya kepada para bapak yang menyampaikan sambutan yang terdahulu. Namun dengan penuh iringan doa, wa a'ada alaina ya Allah mim majlisina hadza mim barakatihim amin, wa asrarihim wa karomatihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa amadana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan acara yang berharga detik pada malam hari ini dalam pelaksanaan mujadah nisfu sanah detik ini, mudah-mudahan betul-betul bersamaan dengan turunnya hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapat jangkungan doa restu dari para kekasih Allah, khususnya beliau Gauthi Hadza Zaman radhiyallahu an, yang sehingga acara detik pada malam hari ini mampu membuahkan manfaat maslahah barokah, mampu membuahkan peningkatan-peningkatan dalam bidang kehidupan kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya peningkatan kesadaran lahir batin dunia akhirat untuk senantiasa berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya robbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh para pengamal Wahidiyah yang disebut mujahadah, mulai dari mujahadah yaumiyah harian, ada juga mujahadah keluarga, berkumpulnya satu keluarga, ada juga mujahadah usbu'iyah yang dilakukan oleh jamaah tingkat kampung 1 minggu sekali, diteruskan meningkat ke atasnya ada mujahadah syahriyah, yaitu mujahadah 1 bulan sekali yang dilakukan oleh para pengamal tingkat sekecamatan, dan juga mujahadah triwulan atau rubu sanah
yang dilaksanakan dan diikuti oleh para pengamal Wahidiyah se-kabupaten, dan juga mujahadah nisfu sanah 6 bulan sekali tingkat provinsi seperti pada malam hari ini, dan juga disempurnakan dengan mujahadah kubro yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Dalam arti mujahadah itu makna yang sesungguhnya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui doa-doa sholawat Wahidiyah, yang semuanya itu doa-doa yang terkandung adalah untuk difungsikan demi kepentingan umat masyarakat, bangsa dan negara, atau jami'al alamin, seluruh makhluk ciptaan Allah. Dalam arti para pengamal Wahidiyah ini dibimbing untuk senantiasa peduli terhadap umat masyarakat, dibimbing untuk memberikan nilai manfaat kepada orang lain, dibimbing untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat, yaitu meskipun manfaat berupa doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang punya nilai manfaat kepada orang lain. Lah Wahidiyah inilah dibimbing untuk bisa memberikan nilai manfaat kepada orang lain, meskipun hanya berupa doa permohonan kepada Allah yang difungsikan untuk kepentingan umat masyarakat. Mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang tidak punya nilai manfaat kepada orang lain. Apalagi orang yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan ketidaktenangan orang lain. Ini adalah orang yang sejelek-jeleknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahkan ditegaskan oleh Rasulullah, fal mautu khairul lahu. Kalau hidup kita sudah tidak punya nilai manfaat kepada orang lain, tidak punya nilai manfaat kepada masyarakat, tidak punya nilai manfaat kepada bangsa dan negara yang kita cintai, fal mautu khairul lahu, lebih baik mati saja, tidak ada gunanya hidup. Oleh sebab itu, dengan melalui pengamalan sholat Wahidiyah ini, kita para pengamal Wahidiyah diangkat derajatnya supaya punya nilai manfaat kepada orang lain, sekaligus dalam kegiatan-kegiatan Wahidiyah adalah mengukur sebagai tolak ukur keyakinan kita sebagai pengamal Wahidiyah. Nah, kalau ada orang pengamal Wahidiyah ngaku sebagai pengamal, diajak mujahadah sulit, mendatangi mujahadah seperti nisfu sanah dengan jarak sekian ratus kilo aja sudah berat, berarti sudah tidak mau diajak untuk mempunyai nilai manfaat dan juga punya kelemahan keyakinan terhadap pengamalan sholawat Wahidiyah. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan dalam kondisi umat masyarakat termasuk diri kita di akhir zaman ini dengan sabdanya, ma akhafu ala ummati fi akhir zaman illa bi dhafil yakin. Tidak ada yang aku khawatirkan yang terjadi, yang menimpa umatku di akhir zaman, kecuali dengan lemahnya keyakinan. Kalau kita para pengamal Wahidiyah diajak berdoa untuk kepentingan masyarakat sudah males, lemah keyakinannya, bagaimana doa-doa kita yang begitu hebatnya kandungannya bisa diijabahi oleh Allah kalau yang berdoa itu sendiri sudah lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak punya nilai manfaat saja sudah sangat lemah keyakinannya. Oleh sebab itu para hadirin wal hadirat, khususnya para pengamal Wahidiyah,
agar supaya doa-doa permohonan kita dengan melalui pengamalan sholawat wahidiyah itu betul-betul diijabahi oleh Allah, betul-betul diridhoi oleh Allah, bisa dirasakan oleh umat masyarakat bangsa dan negara jami'al alamin ini. Syaratnya hanya bisyiddati dzulli wal inkisari wal iftikari ma'atabari anil hauli wal quwati. Jadi syaratnya doa diijabahi, mudah diijabahi dan diridhoi oleh Allah itu bisyiddati dzulli, dengan penuh kerendahan diri, diciptakan dalam kondisi batin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal inkisari, dan merasa berlumuran dosa, banyak salah, banyak kedzaliman, wal iftikari, dan butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, butuh syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'atabari anil hauli wal quwati, dengan menghilangkan perasaan semata-mata kita tidak punya kemampuan, kekuatan, daya apapun kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang mudah diijabahi. Apabila dalam hati masih muncul berbagai macam perasaan-perasaan kehebatan, perasaan kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya, maka doa itu akan terhijab oleh perasaan kita dan Allah pun akan tertutup oleh kebesaran diri kita, maka Allah menjadi kecil di dalam hati kita masing-masing. Oleh sebab itu para hadirin wal hadirat, yang menjadi ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hanya kondisi hati kita masing-masing. Yang pertama dilihat oleh Allah adalah kondisi kesucian hati kita, penuh keridhaan, kesyukuran, penuh keikhlasan lillah billah atau sebaliknya. Itu yang menjadi ukuran kita dinilai ngabdi kepada Allah atau sebaliknya. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupamu, tidak melihat tampang bentukmu, wajahmu, penampilanmu. Allah tidak melihat bentuk pakaianmu, tidak melihat pangkat jabatanmu, tidak melihat keturunan nasabmu, tidak pula melihat harta kekayaanmu, kekeramatanmu, kehormatanmu, gelarmu, tidak. Walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat apa yang terlintas di dalam hati kita. Hati kita penuh keikhlasan, keridhaan atau tidak, penuh kejujuran, ketauhidan atau tidak. Wa a'malikum, baru dilihat amal perbuatan kita nyocoki sesuai dengan tuntunan bimbingan Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sesuai dengan aturan-aturan hukum Allah atau tidak. Itu baru dilihat amal perbuatan kita semuanya. Karena amal perbuatan kita, gerak-gerik kita, aktivitas kita, semuanya itu ditentukan oleh kondisi hati kita masing-masing. Kalau hati kita tulus ikhlas, istilah wahidiyah betul-betul lillah billah, pasti saya yakin aktivitas kegiatan kita, apapun kegiatan itu, pasti akan sesuai dengan aturan-aturan, tuntunan-tuntunan, dan bimbingan-bimbingan, termasuk dalam pengamalan sholawat wahidiyah ini. Dia tidak akan berani membuat aturan penyimpangan-penyimpangan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang kondisi hati kita masing-masing. Yang sehingga semua itu ditentukan oleh kondisi hati. Meskipun kadang-kadang ya tampak semu, ada juga orang yang tujuannya itu tidak tulus ikhlas,
tapi secara lahiriah ditampakkan sesuai dengan aturan, begitu hebatnya dan lain sebagainya. Namun ini pun tidak lama karena sifatnya imitasi. Lambat laun akan kelihatan, lambat laun akan terbongkar apa yang menjadi tujuan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Yang batil, yang mungkar, yang ditutup-tutupi akan dibongkar sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih besok di yaumil kiamat. Wa khusila ma fi sudur. Saat itu apa yang menjadi rahasia isi hati manusia semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya dan untuk diadili. Para bapak ibu hadirin hadirat, namun demikian, meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, kita pun harus tetap hati-hati dalam mensikapi kondisi-kondisi yang kadang-kadang tampak baik namun ada tujuan-tujuan yang tidak baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ma ba'asallahu nabiyyan wala istakhlafa khalifatan illa kanat bitaqatani. Bitaqatun ta'muru bil khairi wa bitaqatun ta'muru bisyarri wa tahudu bainahuma." Dalam setiap keadaan, situasi apapun, mulai dari zaman Nabi Adam sampai detik ini, dalam situasi apapun pasti akan muncul dua kekuatan kelompok. Pasti akan muncul yang namanya dua kekuatan kelompok. Yang satu kekuatan jelas-jelas mengajak kepada kebaikan, mengajak kerukunan, ingin membangun kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Jelas-jelas kegiatannya betul-betul mengarah demi kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara tanpa membeda-bedakan, demi kepentingan bersama. Yang satu kelompok lagi sudah juga jelas tampak ingin merusak, ingin menghancurkan, ingin memecah belah, menyebarkan kebatilan-kebatilan, kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan kejahatan-kejahatan pun diorganisir dengan rapi. Ini sudah jelas-jelas ingin merusak, ingin menghancurkan, dan ingin memecah belah, menodai umat masyarakat. Jadi dua kelompok atau kekuatan ini sudah jelas kegiatannya di tengah-tengah masyarakat. Namun di tengah-tengah yang baik dan buruk itu ada kelompok semu-semu, kelompok remang-remang. Di antara yang putih dan hitam ada kelompok remang-remang abu-abu. Tampaknya baik, tampaknya demi masyarakat, tampaknya demi umat, tampaknya demi bangsa dan negara, tapi kenyataannya ada terselubung kepentingan, ada udang di balik batu. Ada kepentingan-kepentingan yang lebih berbahaya, lebih tersembunyi, hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, untuk urusan nafsu sesaat saja. Ini adalah kondisi orang-orang yang bisa merusak tatanan, merusak kondisi ketentraman, kesejahteraan umat masyarakat. Bahkan ginuan sewu para hadirin, boten menutup kemungkinan di dalam perjuangan Wahidiyah juga tersusup orang-orang yang punya kegiatan semacam itu. Tampaknya juga Allahumma ya Wahidu ya Ahad ya Mujahadah yang dibaca juga sholawat, tapi semata-mata untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk kepentingan kelompok-kelompok kecil yang seringkali melakukan kegiatan-kegiatan lambat laun akan terbongkar kebujukan atau hal-hal yang dirahasiakan itu. Semata itu tidak untuk kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara, untuk kepentingan perjuangan. Kenyataannya mereka tidak mengikuti aturan dan tuntunan bimbingan, yaitu dari bimbingan beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Oleh sebab itu kita semua juga harus hati-hati. Maka dari itu beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah dengan penuh perhatian membimbing kita semua untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok.
Sehingga doa-doa di dalam Wahidiyah itu tidak ada yang untuk pribadi atau kelompok. Semuanya difungsikan untuk kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan untuk jami'al alamin, makhluk ciptaan Allah. Meskipun kita pribadi, kita masing-masing punya kepentingan, tapi harus lebih diutamakan kepentingan umat, masyarakat, kepentingan orang banyak. Itu yang lebih bermanfaat. Ini bimbingan beliau alim dengan adanya takdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa. Maka rangkaian-rangkaian doa di dalam Wahidiyah, sebagaimana sering kita baca, ada doa ya Rabbana fir yasir iftawah dina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana fir, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami umat masyarakat ini. Yasir, dan permudahlah segala urusan kami umat masyarakat bangsa ini. Waftah, dan bukalah pintu-pintu kebaikan kami umat masyarakat ini. Wahdina, dan berilah hidayah petunjuk kepada umat masyarakat ini. Qarrib wa alif bainana ya Rabbana, dan akrabkan persatuan persaudaraan di antara kami umat masyarakat ini. Ini kandungan di dalam doa Wahidiyah, yang sehingga akan tercipta kondisi persatuan umat dari hati ke hati, terikat antara satu dengan yang lain, saling kasih sayang menyayangi, tidak memecah belah dan lain sebagainya. Tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok, semuanya difungsikan untuk kepentingan umat masyarakat. Bahkan ada doa, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda, ya Allah. Ya Allah, berilah berkah kepada makhluk ciptaanmu ini, dan berilah berkah kepada bangsa negaraku ini. Ini yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif kepada setiap para pengamal Wahidiyah, supaya punya nilai manfaat kepada orang lain, bahkan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a usilahul mukmin. Apabila kita para umat Islam khususnya dan para pengamal Wahidiyah, apabila punya keyakinan yang membaca kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senjata yang paling ampuh untuk mengatasi segala persoalan hidup, mengatasi segala persoalan pribadi, keluarga atau umat masyarakat, adalah menggunakan sumber daya spiritual, doa permohonan pendekatan kepada Allah dengan doa pengamalan sholawat Wahidiyah yang difungsikan untuk kepentingan umat masyarakat, bahkan kita pun termasuk di dalamnya. Fungsi doa ini sudah dibuktikan oleh para pendahulu-pendahulu kita, termasuk lahirnya bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan ini tidak semata-mata hanya usaha lahiriah. Para pahlawan-pahlawan bangsa, di samping memupuk persatuan-kesatuan, kekompakan yang tidak membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan lain sebagainya, didukung dengan persatuan dan keyakinan, dengan tulus ikhlas, dengan satu kekompakan hati, yaitu didukung dengan sumber daya spiritual berupa doa permohonan kepada Allah. Akhirnya bangsa Indonesia diridhoi mengalami kemerdekaan, yang akhirnya pula dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau diimbangkan dengan kekuatan para penjajah tidak imbang, maka apabila tidak semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didukung doa permohonan, seluruh bangsa Indonesia punya keyakinan yang sama kepada Tuhannya masing-masing untuk memohon supaya diberi kemerdekaan, akhirnya diridhoi, terciptalah kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini. Yang sehingga seringkali dengan adanya kemerdekaan itu, ketulusan, keikhlasan para pahlawan-pahlawan seringkali dalam masa sekarang ini banyak kita nodai hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing atau kepentingan golongan. Bahkan doa-doa ini
fungsi doa juga dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berhijrah membawa istrinya dan anaknya dari Mesir ke Mekah, di Mekah itu masih dataran tanah yang tandus, batu-batuan, padang pasir. Istrinya Siti Hajar dan anaknya ditaruh di Mekah yang tidak ada tanam-tanaman dan tidak ada tumbuhan. Namun Nabi Ibrahim hanya mengiringi doa permohonan kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak mengandalkan otaknya, kemampuan lahiriahnya, namun juga mengandalkan sumber darah spiritualnya, doa permohonan kepada Allah. Akhirnya beliau berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq lahum ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah tanah ini tanah yang loh jinawi, aman, sentosa, makmur. Warzuq ahlahu minas samarot, dan berilah rezeki-rezeki penduduknya, orang-orang yang hidup di tanah ini dari hasil bumi. Padahal tanah Mekah tanah yang tandus, tanah padang pasir, tanah bebatuan, namun Nabi Ibrahim mintanya diberi rezeki dari hasil bumi. Berkat doa Nabi Ibrahim ini, akhirnya tanah Mekah meskipun tidak bisa ditanami, namun segala hasil bumi makmur dinikmati oleh orang-orang penduduk Mekah. Ini berkat doa permohonan Nabi Ibrahim. Bahkan sumber daya alam yang ada di tanah Mekah bisa melimpah ruah mencukupi kehidupan kesejahteraan orang-orang Mekah. Ini juga sebab doa keyakinan Nabi Ibrahim, permohonan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, bertahun-tahun datang lagi di Mekah sudah banyak kabilah-kabilah penduduk yang bertempat di situ. Akhirnya Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah dan berdoa lagi, Rabbi ja'al hadzal balada, yang sudah jadi negeri. Akhirnya, ya Allah, jadikanlah negeri ini aminan, waj'alni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, sejahtera. Namun tidak minta diberi rezeki lagi karena sudah makmur. Yang diminta apa? Waj'alni, jauhkanlah diriku, wabaniya an na'budal asnam, jauhkan diriku dan anak keturunanku dan umat masyarakat ini untuk menyembah, mengabdi kepada berhala. Lah, berhala itu tidak hanya berupa patung atau batu-batuan. Berhala bisa berupa jabatan kita, bisa berupa kekayaan kita, bisa berupa amal ibadah kita. Karena kita seringkali mempertuhan jabatan, mempertuhan kekayaan, mempertuhan ilmiah, ilmu kita, mempertuhan gelar kita, mempertuhan amal ibadah kita. Kalau perlu para pengamal wahidiyah juga tidak sedikit yang mempertuhan mujadahnya. Ini yang disebut berhala-berhala. Karena orang yang menyembah selain Allah, mengakui kekuatan kemampuan selain Allah, meyakini bahwa semua itu bisa mensejahterakan dan bisa menenteramkan dirinya sebab sesuatu itu, maka dia pun mempertuhan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu saya juga berpesan tadi oleh Pak Camat, para hujah-hujah yang akan pergi haji dipesan supaya menjaga kesehatan. Saya juga berpesan, jangan hanya menjaga kesehatan jasmani, sebab ibadah itu diukur dari rohani. Yang harus disehatkan di samping jasmani, harus menyehatkan rohani, disadarkan kepada Allah, ditanamkan nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya pelaksanaan ibadah kita tidak mempertuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadali,
Beliau berpesan kepada orang-orang yang akan pergi haji, idza wasalta ilal bait la takun hammuka bil bait wa la takun hammuka robal bait wa la takun mimma ya'budal ausan wal asnam. Wahai orang-orang yang akan pergi haji, apabila engkau sudah berhadapan dengan Ka'bah, hatimu jangan menempel kepada Ka'bah, hatimu jangan berhenti pada Ka'bah, hatimu larikan kepada Rabbal Bait, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya Ka'bah. Sebab jangan sama antara dirimu dengan penyembah-penyembah berhala, sebab Ka'bah itu sendiri juga batu. Apabila kamu itu yakin kepada batu, kalau kamu Allahu Akbar sholat mustaqbilal kiblati mandeki kepada batu, berarti tidak berbeda dengan penyembah-penyembah batu, penyembah-penyembah berhala. Namun hatimu larikan kepada Allah yang punya Ka'bah, yang menciptakan makhluk dan menciptakan alam semesta ini. Ini yang ditanamkan di dalam pengamalan wahidiyah, yaitu melarikan pandangan fafiru ilallah, melarikan pandangan lahir batin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehingga tidak berhenti dengan kekeramatan-kekeramatan untuk menanamkan nilai tauhid, nyuwejekna datang ngarsanipun Allah. Maka wahidiyah membimbing kepada masyarakat dengan sholawat wahidiyah. Maksudnya sholawat wahidiyah itu sholawat yang digandeng, dirangkai dengan doa-doa tauhid. Karena makna wahidiyah itu wahidun yang maha satu, jika ditambahi ya nisbah dan tak marbutoh menjadi wahidiyah, artinya penjiwaan ketauhidan kepada Allah. Wahidun itu yang maha satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahidiyah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya ketuhanan yang maha esa. Maka sesungguhnya bimbingan pengamalan sholawat wahidiyah atau ajaran tauhidnya, atau istilah rohan wau, bimbingan praktis kandungan-kandungan tauhidnya, ini selaras dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Jadi ketuhanan yang maha esa ini jangan dihafalnya saja, jangan hanya jadi simbol di kantor, tapi harus dihayati. Hayat itu hidup, dalam arti harus dihidupkan dalam hati kita masing-masing. Jadi Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu harus dihidupkan dalam hati kita. Akhirnya berketuhanan yang Maha Esa, tidak hanya jadi simbol, tidak hanya jadi falsafah bangsa. Dalam arti istilah wahidiyah lillah billah, ketuhanan yang Maha Esa itu, atau umumnya disebut lil Tuhan bil Tuhan. Jadi para pahlawan-pahlawan dahulu meletakkan dasar negara Indonesia Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bukan main-main. Sebetulnya ruh daripada kehidupan bangsa. Maksud dan tujuannya diharapkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, baik yang jadi pejabat ataupun rakyat, apapun profesi kedudukannya, dalam aktivitasnya habluminallah habluminannas, hendaklah dilandasi, didasari dengan lil Tuhan bil Tuhan, istilah wahidiyah lillah billah. Aktivitas apapun, kita sholat menghadap Allah, kita menjalankan ibadah haji, menjalankan puasa dan lain sebagainya, itu semata-mata lil Tuhan karena diperintah Allah, istilah wahidiyah lillah. Kita habluminannas, bekerja ke kantor, silaturahim, bekerja bakti dan lain sebagainya, aktivitas yang tidak dilarang oleh Allah, tidak melanggar hukum syariat, hukum agama dan hukum pemerintah, semuanya itu didasari lillah atau lil Tuhan karena diperintah Tuhan. Ini ada sentuhan di dalam hati. Kalau tidak ada niatan lil Tuhan atau istilah wahidiyah lillah,
Sehebat apapun amal ibadah, meskipun kita itu mengucapkan takbir Allahu Akbar lesannya, bibirnya juga mengucapkan lillahi ta'ala, tapi hatinya tidak ada sentuhan, tidak niat karena Allah, tapi niatnya karena yang lain, li khairillah, maka sebagaimana yang disampaikan beliau Kiai Rokan tadi, dianggap menipu Tuhan, membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kata Yurokan tadi, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fi man najah? Ya Rasulullah, di dalam apa keselamatan itu? Kata Rasulullah, alla tukhadi Allah, supaya kamu itu selamat, kamu jangan menipu Allah, jangan membohongi Allah. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nukhadi Allah? Bagaimana saya itu bisa dianggap menipu, membohongi Allah, sedangkan Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Suci? Kok saya itu bisa dikatakan membohongi Allah, menipu Allah? Rasulullah bersabda, antak malabima amrokallah wa turidu bihi ghaira wajillah. Kalau kamu itu dikatakan menipu, membohongi Allah, berdusta kepada Allah, ketika kamu menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah yang dituntunkan, diperintah oleh Allah, tapi hatimu tidak niat karena Allah, hatimu li ghairillah, niat selain Allah, ingin pujian, ingin sanjungan, ingin macam-macam, masih punya pamrih selain Allah, itulah yang dinamakan menipu, membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam wahidiyah ini dibimbingkan dengan lillah, lil Tuhan. Sehingga kalau orang itu sudah semata-mata lil Tuhan atau lillah, aktivitas apapun, jangankan sholat, jangankan puasa, jangankan haji, kerja bakti saja itu sudah nilainya ibadah. Silaturahim kepada temannya saja sudah bernilai ibadah, ngabdi kepada Allah. Senyum kepada temannya saja sudah bernilai ibadah. Mendoakan kepada orang lain pun juga bernilai ibadah jika didasari lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibimbingkan oleh wahidiyah, sehingga semuanya bernilai ibadah, ngabdi, karena sesuai Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya menciptakan kita manusia di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku ciptakan hanya untuk ibadah, ngabdi kepadaku, kata Allah. Berarti hidup kita 24 jam itu adalah diperintah ibadah, ngabdi kepada Allah. Baik yang hubungan langsung kepada Allah, hablum minan nas, atau muamalah, segalanya harus punya nilai pengabdian kepada Allah. Nilai pengabdian ternyata nilainya ada di dalam hati, niat kita masing-masing. Meskipun para bapak pejabat, Pak Camat pergi ke kantor melayani masyarakat, melayani umat, ini diperintah Allah. Jika niatnya mulai dari rumah pergi ke kantor sudah niat lillahi ta'ala, lil Tuhan, berarti ke kantor juga ibadah. Para bapak ibu yang jadi pedagang ke pasar juga begitu, niatnya ikhtiar karena perintah Allah, berarti ke pasar juga ibadah. Ke ladang juga ibadah, semuanya bernilai ibadah. Meskipun jasad kita seakan-akan masuk masjid, ucapan kita Allahu Akbar, tapi niatnya tidak karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, ya tidak bernilai ibadah, ya menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dituntun penataan hatinya. Di samping hati kita niat lillah atau lil Tuhan, hati juga dihidupkan lil bil Tuhan, atau istilah wahidiyah billah, menyadari segala kemampuan, kekuatan, kehebatan apapun yang ada pada diri kita, keberhasilan apapun yang kita terima, ini semua semata-mata fadl, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya daya dan kemampuan penerapan menghidupkan kandungan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan, semuanya itu hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga harus senantiasa dihidupkan dalam hati ini merasa diawasi oleh Tuhan dan akan diadili oleh Tuhan. Sehingga dalam hati kita masing-masing ada waskat pengawasan melekat, bukan dari atasan kita, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya inilah yang dinamakan puncak iman. Kata Rasulullah, afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu kunta. Puncak daripada iman seseorang yang bertauhid kepada Allah, dia menyadari dimanapun kapanpun dia menyadari bersama Allah di mana saja dia berada. Di pasar merasa diawasi oleh Allah, di kebun dia merasa diawasi oleh Allah, di kantor dia merasa diawasi oleh Allah, di dalam masjid dia merasa diawasi Allah. Semua aktivitasnya merasa diawasi oleh Allah dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing pribadi kita sudah ada pengawas melekat dan akan dimintai pertanggungjawaban setiap gerak-gerik hati maupun lahiriah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditanamkan, dibimbingkan Wahidiyah. Yang sehingga saya yakin jika masing-masing orang itu secara lahiriah juga aktif karena lillah diperintah, bekerja juga aktif karena diperintah, dalam hatinya senantiasa bila merasa diawasi Allah, diberi fadl Allah, meskipun dia di dalam kantor sendirian, saya yakin tidak ada yang berani korupsi, tidak ada yang berani melakukan penyimpangan, karena sudah ada waskat pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan merasa akan diadili oleh yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelum dia akan diadili oleh yang maha adil, dia pun akan mampu mengadili dirinya sendiri karena hatinya merasa dan tahu bahwa dia apa yang ada di hadapannya, jika bukan hak miliknya, dia pun tidak akan berani mengambil bagiannya karena itu bukan haknya. Inilah orang yang dikatakan adil. Maka seandainya masing-masing pribadi kita, semua komponen masyarakat, bangsa dan negara menghayati, menghidupkan falsafah bangsa Pancasila lil Tuhan bil Tuhan di mana saja berada, akhirnya yang tampak dalam kehidupannya adalah berketuhanan yang Maha Esa, maka sila-sila berikutnya akan dijiwai dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Otomatis kalau orangnya sudah lil Tuhan bil Tuhan, maka adabnya itu akan tampak dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Jadi akan adil. Selama manusia itu tidak mampu mengadili dirinya sendiri, jangan bermimpi keadilan akan tercipta di negeri kita yang gemah ripah loh jinawi ini. Sebab masing-masing sebagai subjek maupun objek hukum tidak mampu menerapkan hukum yang setepat-tepatnya, tidak mampu mengadili dirinya sendiri. Namun seandainya manusia itu mampu menghidupkan, menghayati jiwa ruhaninya yang ditanami oleh Allah, fitrah kehidupan yang sesungguhnya, atau istilah bahasa Jawanya hati nur aini, hati yo hati, nur cahaya aini mata, mata hati, sifatnya itu jujur, tidak pernah dusta dan mesti kenal Tuhan, atau bahasa Arabnya disebut fitrah. Maka orang ini pasti akan jujur di mana saja dia berada, akan mampu berbuat adil kepada siapa saja. Inilah yang diharapkan melalui bimbingan pengamalan sholawat Wahidiyah ini. Yang sehingga kalau ketuhanan, ketauhidan itu sudah ditanamkan, maka orang itu akan melihat siapapun itu yang dipandang yang menciptakan, maka akan terciptalah ukhuwah basyariyah, ukhuwah sebagai kemanusiaan, sama-sama mengaku sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah yang tidak ada perbedaan sama sekali. Pangkat jabatan, status sosial, kedudukan itu sementara. Allah tidak melihat semua itu. Yang dilihat Allah hanya kondisi batin kita dan amal perbuatan kita sesuai dengan tuntunan, aturan atau bimbingan. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirin hadirat,
Kalau orang yang sudah tauhid menjiwai, menghidupkan nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Takribul Usul halaman 95. Di situ ditegaskan, man soha tauhidu lillahi azza wa jalla intafa anhu arya'u wal ajabu wasairu da'awa al-budilah antorikil buddha. Wa dzalika li annahu yashhadu jamil af'ali wa sifati laisat lahu wa innama hiya lillahi wahda. Orang yang nilai iman tauhidnya sudah menancap dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersih, hilang dari dalam perasaan hatinya sifat atau perasaan riya, kepingin pujian, kepingin dilem kancane, disanjung. Kalau nggak disanjung, dipuji, dia nggak semangat, hilang semuanya. Hanya untuk kepentingan-kepentingan orang lain, bukan kepentingan Allah. Ini hilang bersih dalam hatinya. Wal ajabu, dan perasaan ujub, membanggakan amalnya, membanggakan jabatannya, membanggakan kedudukannya, membanggakan harta-hartanya, membanggakan kehormatannya, al-mukarramnya kalau perlu, romo kiai haji dan sebagainya yang dibanggakan. Ini hilang bersih kalau orang itu tauhidnya sudah benar. Dan hilang pula pengakuan-pengakuan kemampuan. Sebab apa? Dia menyadari kalau orang yang tauhid itu bahwa semua sifat-sifat kemampuan, sifat kehormatan, sifat kemuliaan, kehebatan, kekuatan itu semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan namun ditempeli, dititipi kali Allah Subhanahu wa taala. Maka sehebat apapun kekuatan orang, dikatakanlah bajingan tengi atau preman yang ditakuti, jangankan dia teriak, batuk saja anak kecil dengar itu pingsan. Namun kalau kekuatannya oleh Allah diambil tidak banyak-banyak, cuma diusap sarape saja sudah ngiler kepek, tidak mampu gerak apapun. Ya memang tidak punya sifat kemampuan kekuatan, sifat mendengar, sifat melihat, sifat dan sebagainya, merasakan, itu semua sifat yang dititipkan Allah kepada kita suatu waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah dititipkan kepada kita. Oleh sebab itu, dalam penerapan ketauhidan merasa lillah billah la haula wala quwata illa billah ini harus ditanamkan sungguh-sungguh. Akan hilang perasaan ujub, membanggakan segala sesuatu, apalagi sampai takabur. Sedangkan ujub satu kali saja, innal ujba la yahbitu amala sab'ina sanah. Satu kali perasaan ujub membanggakan amalnya, membanggakan kehormatannya, membanggakan segala sesuatunya, bahkan kalau perlu membanggakan mujadahnya, maka amal ibadah kita 70 tahun hilang, musnah, tidak berbekas sama sekali, sebagaimana kayu dibakar hangus tanpa bekas. Sedangkan malaikat Ajazil yang punya kedudukan kehormatan di hadapan Allah, bergelar malaikat, akhirnya dilaknat oleh Allah menjadi iblis laknatullah, hanya gara-gara punya perasaan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, lebih mulia daripada Adam, lebih hebat daripada Adam. Wakilah malaikat Ajazil ini sebelum dilaknat, dikutuk menjadi iblis laknatullah, ngabdi ibadah kepada Allah, tidak pernah maksiat itu 120.000 tahun. Pernah menjadi pimpinan orang-orang makrifat, malaikat-malaikat ahli makrifat 40.000 tahun. Pernah menjadi penjaga kunci surga, juru kunci di surga 40.000 tahun. Penjabat-penjabat yang lain juga 40.000 tahun. Wakilah 120.000 tahun pengabdiannya iblis. Namun gara-gara ketika Allah menciptakan Nabi Adam disuruh jujur hormat, iblis tidak mau, berkata anna khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam, lebih mulia, lebih banyak ibadah saya, gengsi saya mau sujud hormat kepada Adam.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah, lebih mulia terhormat saya. Gara-gara punya perasaan seperti itu, akhirnya derajat kedudukannya sebagai malaikat Ajazil dan pengabdiannya 120.000 tahun hilang musnah dan dilaknat menjadi iblis laknatullah. Apalagi kita para hadirin yang tidak punya gelar kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali berbuat ujub, takabur, sombong, mempertuhan kedudukan, jabatan, mempertuhan yang lainnya. Tidak kenal fafiru ilallah, melarikan pandangan lahir batin. Bagaimana kondisi di saat kita nanti sakaratul maut? Kondisi hati kita akan ingat kepada Allah atau ingat yang lainnya. Itulah yang menentukan kondisi kita selamat, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Oleh sebab itu para hadirin, ada dawuh yang mengatakan, maksiatun awrasat dhullan waqtikaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah, akhirnya dia mau menyadari dosanya, maksiatnya, mau tobat, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia tobat betul-betul, nangis kepada Allah. Itu khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah, ahli taat, ahli sujud, ahli wirid, ahli mujadah, tapi justru muncul dalam hatinya rasa ujub dan takabur, merasa sombong, lebih mulia dari yang lainnya, lebih terhormat dari yang lainnya, lebih hebat dari yang lainnya. Seakan-akan amal ibadahnya sudah dijagakan, mampu menyelamatkan dirinya. Padahal keselamatan semua diri kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para hadirin wal hadirat antara lain yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif dalam pengamalan sholat wahidiyah, membimbing umat masyarakat untuk senantiasa sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, melarikan pandangan lahir aktivitasnya sesuai tuntunan Allah, batinnya selalu yakin kepada Allah di mana saja dia berada. Artinya orang ini berketuhanan yang Maha Esa, nyocoki dengan falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana 4 pilar yang sering didengung-dengungkan para tokoh untuk mempertahankan pilar bangsa, termasuk salah satunya adalah Pancasila. Di samping Undang-Undang Dasar 45 dan juga Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI. Insya Allah semuanya itu dirangkai dalam pengamalan doa permohonan bimbingan sholawat wahidiyah gitu loh. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Maka tidak ada cara lain untuk merubah keadaan umat masyarakat ini hanya dengan doa permohonan kita kepada Allah, di samping kita upayakan secara lahiriah. Kenapa persatuan keadaan umat masyarakat, keberhasilan, kemakmuran juga harus didoakan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakinnallaha 'allafa bainahum. Seandainya kamu semuanya mampu menjual dunia seisinya ini untuk biaya mempersatukan umat masyarakat di bangsamu, di negaramu, ma'allafta bainahum, kamu tidak akan mampu mempersatukan umat masyarakat. Walakinnallaha 'allafa bainahum, tetapi hanya Allah yang mampu mempersatukan umat masyarakat, yaitu terikatnya dari hati ke hati, ditanamkan oleh Allah dalam hati kita masing-masing rasa kasih sayang, rasa menyayangi, rasa menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya, akan tercipta kondisi Bhinneka Tunggal Ika. Karena tercipta dari hati ke hati, akhirnya jauh di mata, dekat di hati. Inilah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu para hadirin, dalam kesempatan ini mari kita berusaha betul-betul ngedoi kesalahan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang tidak bisa diampuni, kata Yurhan tadi, adalah dosa syirik. Seringkali kita mempertuhan selain Allah,
Seringkali kita mempertuhan jabatan kita, mempertuhan kekayaan kita, mempertuhan kehormatan, kekeramatan kita, mempertuhan ilmu kita, kemampuan kita, mempertuhan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan diampuni oleh Allah selama kita tidak mau tobat, merubah diri, kondisi hati kita masing-masing. Belum lagi kita punya dosa dan kesalahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau susah payah mempertahankan, memperjuangkan diri kita, mempertaruhkan jiwa, raga, harta benda, bahkan nyawa beliau kalau perlu dipertaruhkan demi umat masyarakat, semata-mata untuk menanamkan ketauhidan, menanamkan Islam, iman kepada kita. Belum lagi kita berhutang jasa kepada para pahlawan, punya dosa-dosa kepada beliau, mengkhianati kesucian niat tujuan beliau, perjuangan beliau, darah beliau yang tumpah di tanah air ini ternyata sia-sia setelah kita rasakan kita tidak mampu meneruskan cita-cita perjuangan beliau. Hanya gara-gara sepele kita pun sudah tumpah darah, perpecahan, permusuhan, perkelahian di mana-mana. Ini tidak nyocoki dengan tujuan perjuangan para pahlawan-pahlawan terdahulu. Kita pun punya dosa kepada beliau-beliau. Maka tidak ada lain, kita pun harus mendoakan beliau pada malam hari ini. Belum lagi kita punya dosa sebagai remaja, sebagai anak, kepada bapak ibu orang tua kita yang mengasuh kita, bahkan ibu kita yang mengandung dan melahirkan kita. Ini semua jerih payah yang dikorbankan oleh orang tua kita demi suksesnya anaknya menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Namun apabila kehebatan ibadah, kehebatan ilmu kita, selama kita masih punya dosa dan kesalahan kepada orang tua, kepada ayah ibunda kita, jangan diharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa dan menempatkan kita pada kedudukan yang terhormat. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknati kita, dan kita pun akan dilemparkan ke dalam neraka selama belum kita itu minta ampun, minta maaf kepada orang tua kita masing-masing. Maka sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin mata walidahu fauma khairu radiyaini anhu illa akhrajallahu ruhahu ala ghairi syahadatin wala yakhruju min qabri illa wa ala wajhi maktubun hadza jazaa'u min aqi walidayhi." Tidak ada seorang anak yang durhaka berani kepada kedua orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, dia belum minta ampun kepada kedua orang tuanya, kecuali nanti seorang anak yang durhaka ini di saat dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih punya dosa kepada orang tuanya, akan dicabut nyawanya dalam keadaan tidak membawa syahadat, dalam arti mati kafir. Dan besok di saat manusia-manusia dibangkitkan dari kubur, anak yang durhaka ini tidak dibangkitkan kecuali di wajahnya telah tertulis tanda hadza jazaa'u min aqi walidayhi. Inilah tanda-tanda anak yang durhaka kepada orang tuanya. Diseret oleh malaikat, dirantai dengan api, dicambuk dengan api, dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka pantas para hadirin, para bapak ibu yang saya hormati, pantas ada sahabat yang bernama Alqamah, seorang pejuang yang gigih, ibadahnya tidak diragukan, bahkan tanda-tanda kepahlawanan sebagai pejuang banyak tertera di tubuhnya, luka-luka karena di medan pertempuran. Namun apa daya, ketika sakaratul maut dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid, dituntun dengan berbagai doa-doa, dituntun dengan kalimat tauhid, dituntun Allah melafazkan kalimat thayyibah. Si Alqamah tidak mampu. Akhirnya para sahabat ini prihatin dan lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, jika melihat kegigihan Alqamah dalam membela agama, ibadah Alqamah tidak diragukan, namun kenapa ya Rasulullah
sekarang Alqamah sakaratul maut, tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Dituntun Allah, la ilaha illallah, dia tidak berucap, namun ngorok, melirik, melotot matanya. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Salah satu sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, rupanya tinggal ibunya sebatang kara hidup di pedesaan. Coba bilang kalau Alqamah sekarang sakaratul maut. Akhirnya salah satu sahabat datang menemui sang ibu Alqamah dan matur, Bu, napa panjenengan niki ibune Alqamah? Dijawab oleh sang ibu, sek niki mboten malih. Rumiyin tasik kecil, tasik bayi kula gendong pipis kula cawiki. Dalu nangis kula susoni, dicopot nyamuk kula tunggui. Itu masih menjadi anak saya sampai dia dewasa. Saya menjadi janda ditinggal ayahnya Alqamah ketika Alqamah masih kecil. Saya berusaha bekerja demi kehidupan Alqamah. Namun setelah Alqamah sukses menjadi orang yang hebat, dia sering durhaka kepada aku, sering menyakiti hatiku, sering menodai, mencampakkan aku, bahkan aku diperbudak di rumahnya. Akhirnya hatiku sakit kepada Alqamah. Di saat itu aku bersumpah kepada Allah akan aku putus hubungan anak orang tua dengan Alqamah. Tapi maaf Bu, Alqamah sekarang sekarat. Biar saja sekarat, kata ibu ini. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan, coba panggil saja ibunya datang di sini. Setelah ibunya dihadapkan kepada Rasulullah, ditanya, Bu, napa panjenengan niki ibune Alqamah? Beliau pun bercerita seperti matur kepada sahabat yang sowan tadi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matur, Bu, kalau panjenengan tidak mengampuni Alqamah, Alqamah akan dibakar di neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum Alqamah ini dibakar, disiksa di dalam neraka, biar aku bakar di dunia saja, ibu biar menyaksikan sendiri untuk membakar Alqamah. Akhirnya para sahabat disuruh mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar ditumpuk, Alqamah digotong lungle yang tidak berdaya, pucat wajahnya sambil melotot matanya. Digotong akan ditaruh di atas kayu bakar, tumpukan kayu bakar. Seketika ibunya menjerit dan mengampuni, ya Rasulullah, mulai detik ini aku ampuni seluruh dosa kesalahan Alqamah terhadap diriku. Maka seketika itu Alqamah bisa mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu menghembuskan nafas terakhir diiring dengan husnul khatimah. Inilah para hadirin wal hadirat. Padahal itu sahabat, para pejuang. Bagaimana kondisi kita ini? Maka pantas kalau beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat apabila ada seorang budak yang melahirkan majikannya. Dalam arti kondisi sekarang ini, banyak anak-anak diri kita yang telah memperbudak kepada orang tua kita masing-masing. Mohon maaf, kita tahu makhluk Allah yang berupa anjing atau asu. Anjing ini jika dipelihara dengan baik oleh majikannya, diperhatikan oleh majikannya, disayang oleh majikannya, dia pun rela tidur di emper, di pintu, di depan rumah, sedangkan majikannya tidur di dalam kamar. Majikannya naik kendaraan, dia rela mengiringi lari di belakang kendaraan majikannya. Ini makhluk anjing, makhluk Allah yang tidak punya akal. Diperlakukan dengan baik, akhirnya balas budi, balas jasa kepada yang memperlakukan. Sedangkan diri kita berwujud manusia, dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya para adik-adik remaja. Jerih payah orang tua kita membiayai kita, melahirkan kita, mendidik kita, mengorbankan semuanya demi kita. Tapi apa balas jasa, balas budi kita terhadap orang tua kita masing-masing? Bapak Ibu dulu juga pernah jadi anak, jadi kecil, jadi remaja.
mungkin juga punya kesalahan terhadap orang tua. Kalau begitu mari kita koreksi. Lebih terhormat mana makhluk Allah berbentuk manusia seperti kita dengan makhluk Allah yang berbentuk anjing seperti itu. Inilah para hadirin wal hadirin yang perlu kita koreksi. Oleh sebab itu dalam forum mujahadah ini tidak ada kata lain kecuali kita harus taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita didatangi oleh Israel menjemput roh kita. Idza balaghatit taraq wa kilaman raq wa dzanna al-firaq. Ketika roh manusia yang sakaratul maut itu sudah ada di tenggorokan, jangankan nasi satu piring, jangankan roti yang enak-enak, banyu setetes pun tidak masuk. Jatah hidupnya sudah habis. Maka ketika kita mungkin mendengar firman Allah yang disampaikan kepada orang yang sakaratul maut, kita pun akan terkejut. Karena Allah berfirman kepada orang yang sakaratul maut, man rokin, wahai manusia, kalau keadaanmu sudah seperti ini, siapa yang mampu menolong kamu? Pangkat jabatanmu tidak ada gunanya, harta kekayaanmu tidak ada manfaatnya, dokter-dokter spesialismu tidak mampu menolong kamu, semuanya sia-sia. Anak istrimu cuma nangis saja di samping kanan kirimu. Wadonna annal firaq, baru manusia itu yakin kalau dia akan pisah dengan jabatannya, pisah dengan kekayaannya, pisah dengan kehormatannya, pisah dengan keluarganya, pisah dengan anak istrinya. Yang tampak adalah persiapan yang telah disiapkan oleh Allah, siksa untuk menyiksa amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Inilah yang akan kita alami, semuanya manusia akan mengalami seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi, mari dalam forum ini kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Profesi kedudukan apapun jangan kita tonjol-tonjolkan atau kita bawa dalam forum ini. Mari kita merasa berlumuran dosa di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekaligus memohonkan kepada arwah keluarga kita, para pahlawan, para leluhur kita yang telah punya jasa terhadap kita masing-masing sehingga kita bisa menikmati hidup sampai detik ini. Ini semua jasa beliau, para orang tua kita, leluhur kita. Maka jangan membebani penderitaan beliau-beliau dengan perbuatan maksiat dosa kita. Kalau terpaksa, mari kita doakan betul-betul, memohonkan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan mujahadah kita betul-betul mampu membuahkan manfaat masalah fi dini wa dunya wal akhirah, manfaat lahir batin dunia akhirat, manfaat kepada diri kita dan umumnya kepada umat masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kenal. Mari para hadir-hadir dengan sungguh-sungguh kita doi, kita akui, kita introspeksi terhadap dosa kesalahan kita sebelum oleh Allah dibuka rahasia hidup kita masing-masing dan ditampakkan dan akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ pintu tobat sudah ditutup, tidak ada jalan lain kecuali kita akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika selamat ya selamat selama-lamanya, jika bahagia bahagia selamanya. Jika celaka ya celaka selamanya. Nangis kalau sudah di akhirat, apalagi di neraka sudah tidak ada gunanya. Tetesan air mata yang sudah tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu, senyampang hayat masih dikandung badan, kesempatan masih diberikan. Mari kita tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha meneteskan air mata meskipun satu tetes, dua tetes. Mungkin itu yang akan bermanfaat kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menolong kita, yang mampu mendinginkan kita, yang mampu membahagiakan kita dengan tetesan air mata tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin, mari sungguh-sungguh nanti yang para bapak ibu yang tidak hafal dengan sholawat yang kita baca bersama-sama ini,
Kami mohon untuk membaca nida, merasa sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diulang-ulang sampai pelaksanaan mujadah ini selesai. Atau membaca sholawat yang lain yang disukai. Yang terpenting mari kita tata adab lahir batin kita. Seakan-akan kita butuh betul-betul ampunan Allah Subhanahu wa taala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina
wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama wafiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabu irahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat, ada sebuah kisah. Ada orang tua yang pergi haji bersama anaknya karena dia diberi kemampuan harta kekayaan, akhirnya menempuh perjalanan haji. Dalam perjalanannya si orang tua ayahnya ini di tengah jalan sakit parah. Tambah hari sakitnya tambah parah, akhirnya meninggal di tengah-tengah perjalanan. Namun yang mengejutkan sang anak atau remaja ini, ketika orang tuanya si bapaknya ini meninggal, seketika itu tampak wajahnya atau kepalanya ini sudah berubah menjadi himar. Lalu anaknya menangis malu sambil ditutupi dengan kain, sambil menangis memohon kepada Allah dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dosa apa orang tuaku ini? Padahal berangkat dengan tujuan yang suci, niat yang baik untuk pergi haji. Namun di tengah perjalanan ketika meninggal, kok sudah berubah wajahnya menjadi himar. Akhirnya sang anak ini ketiduran. Dalam tidur dia mimpi dihadiri orang yang berjubah hijau, mendekat kepada ayahnya sambil membuka kain yang menutupi mayat ayahnya. Seketika itu diusap wajah sang ayah ini, berubah menjadi memancar bersinar dan berubah lagi menjadi orang yang tampan. Akhirnya sang anak bertanya, panjenengan menika sinten? Ana Rasulullah, aku iki Rasulullah. Ya Rasulullah, si anak ini, si remaja ini bertanya, dosa apa, dosa napa wong tua kula niki ya Rasulullah? Padahal beliau ini bertujuan ingin melaksanakan ibadah haji, sehingga tampaknya kok seperti ini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata, sebetulnya wong tuamu iki wis dinas karo Gusti Allah jadi penduduk neraka sak lawas-lawase. Sebab wong tuamu iki selama uripe kakean mangan barang haram, barang riba, sehingga dia kalau bekerja tidak ngerti halal haram. Akhirnya seringkali perutnya itu kemasukan barang haram dan akan dinas oleh Allah menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Namun untung orang tuamu ini setiap malam tidak tidur-tidur kalau tidak membaca sholawat kepadaku, sehingga aku bertanggung jawab mensyafaati orang tuamu ini. Inilah para hadirin wa hadirat dikisahkan dalam kitab,
Dan ini cerita ini terbongkar ketika sang anak ini melakukan ibadah haji. Setiap pelaksanaan apapun dia hanya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu ditegur oleh orang yang lainnya, kenapa kamu dalam proses pelaksanaan ibadah haji yang kau perbanyak, yang kau baca hanya sholawat saja? Akhirnya dia menceritakan pengalaman perjalanan ibadah haji bersama orang tuanya. Oleh sebab itu para hadirin wal hadirat, para remaja, sebelum kita tasyahud di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita bayangkan seakan-akan wajah kita sudah berubah, tidak berwujud manusia lagi. Monggo kali digerayai piyambak-piyambak sirai Pak Bu, Pak panjenengan masyarakat lihat putra putri panjenengan, apakah masih berwujud manusia atau sudah berwujud hewan atau yang lainnya? Anak-anakku, adik-adikku, para remaja, adik-adikku, kanak-kanak, panjenengan lihat bapak ibu panjenengan yang di samping kanan kiri panjenengan masih berwujud manusia atau sudah berubah? Kalau memang kita dan orang tua kita sudah tidak berwujud manusia lagi, berarti kita pun akan digiring oleh Allah, digiring malaikat, akan dimasukkan neraka selama-lamanya dalam satu keluarga, para hadirin. Oleh sebab itu mari kita tasyaffu mensyafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syaksun dalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syaksun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syaksun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ila ya sayyidi binadrah musilatinil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ila ya sayyidi binadrah musilatinil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ila ya sayyidi binadrah musilatinil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Para hadirin hadirat, ketika Rasulullah menyampaikan khutbahnya menceritakan siksa-siksa azab Allah di dalam neraka, semua yang hadirin para sahabat-sahabat di dalam masjid ini gemuruh menangis semua sampai ada yang pingsan pada waktu itu.
Namun ada salah satu sahabat yang tidak bisa menangis sama sekali. Akhirnya setelah itu mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa diriku kok tidak bisa menangis sedangkan sahabat-sahabat semuanya menjerit, bahkan ada yang pingsan. Langsung tangan Rasulullah ditempelkan kepada dada sahabat itu. Ukhruj ya la'in, keluarlah wahai iblis laknatullah, jangan ada di dalam hati orang ini. Seketika itu dia menjerit karena iblis telah keluar dari dalam hatinya. Para hadirin hadirat, mari dalam kita nida kepada Rasulullah SAW. Matur ya Rasulullah, hatiku ini telah beku, hatiku banyak penyakitnya sehingga sulit diajak menangis, diajak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perutku, tubuhku sudah banyak kemasukan barang haram, barang riba ya Rasulullah, sehingga hatiku ini buta ya Rasulullah. Engkau hadir di tengah-tengah mujahadah pembacaan sholawat ini, aku pun tidak melihat kehadiranmu ya Rasulullah. Hatiku ini buta ya Rasulullah. Mungkin wajahku sudah berubah ya Rasulullah. Mari para hadirin, ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya suribta wahdina qaribu ali bainana ya Rabbana, ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya suribta wahdina qaribu ali bainana ya Rabbana, ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya suribta wahdina qarib wa ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah, wa fi hadhil mujadati nisana 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 ya Allah. Istirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadhihi zaman wa ahwalihi wa sairi awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawdi hadzal zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah radhiyallahu ta'ala.
Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hawdi hadha zaman wa a'wanihi wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafiru ila Allah 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 wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para bapak ibu hadirin al hadirat, dengan segala kerendahan dan kekurangan kekhilafan, kita tetap husnul dan yakin mujahadah kita semua, doa permohonan kita semua betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga mampu membuahkan manfaat maslahah lahir batin dunia akhirat untuk mampu membawa umat masyarakat berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk para bapak ibu hadirin hadirat, bagi yang kepingin mengenal sholat wahidiyah, boleh bertanya kepada para pengurus-pengurus yang ada di wilayah sini atau kepada Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholat Wahidiyah Kabupaten Tulungagung. Atau kalau kepingin mencoba merasakan lebih dahulu sebelum bertanya, coba diamalkan dulu nida ya Sayyidi ya Rasulullah selama 40 hari tanpa putus, 1 hari atau 1 malam minim 30 menit saja. Dibaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah 30 menit setiap hari selama 40 hari. Insya Allah nanti akan ada perubahan-perubahan dalam hati kita, ketenangan, ketentraman, dan terutama banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada persoalan-persoalan, diperbanyak nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Kalau toh pun belum mau nerek mengamalkan sholat wahidiyah, yang penting mari kita jaga kerukunan, persatuan, dan saling hormat menghormati, saling menghargai kepada masyarakat, supaya mudah rahmat Allah itu diturunkan di kampung kita, di masyarakat kita, berkat persatuan dan kesatuan seluruh umat masyarakat. Ini harapan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatian para bapak ibu hadirin hadirat. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min ghawthi hadha zaman radhiyallahu an nadra wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para bapak ibu hadirat peserta mujahadah Nisusana, jangan meninggalkan arena mujahadah dulu. Mari kita tutup dengan bacaan nida keempat penjuru. Kita semua punya tanggung jawab memanggil umat masyarakat, mendoakan umat masyarakat. Sabar sebentar ya para bapak ibu, jangan meninggalkan arena mujahadah. Mari kita nida bersama-sama. Para hadirat dimohon berdiri, langsung menghadap ke barat, dipandu langsung oleh protokol, tidak usah dikomentari, langsung diajak nida. Sekian, terima kasih. Fafirru ilallah
innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fabirru menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fabirru Al-Fatihah. Fabirru innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah podium. Al-Fatihah. Ya